Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Halo teman-teman jurnalis Bintara Negara dimanapun kalian berada, bersama saya Lucy Erom. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa guru memiliki peran dan fungsi yaitu mengajar, mendidik, mendampingi, dan membimbing. Di sisi lain, guru juga mengurus yang berhubungan administrasi. Nah, lebih dari itu, guru seringkali kita sebut mereka patut digugu dan ditiru. Mereka adalah teladan dan juga panutan bagi banyak orang, terlebih khusus bagi siswa-siswi. Kompleksitas menjadi seorang guru memang cukup pelik kalau kita melihat bagaimana guru di sekolah maupun di luar sekolah begitu banyak hal yang dia kerjakan. Nah, pada kesempatan kali ini saya berada di SMP Negeri 27 Malang, datang untuk mewawancarai seorang tokoh yang menurut saya beliau sangat menginspirasi sekali. Kenapa? Karena beliau pada beberapa bulan ke depan dia akan pensiun. Nah, seperti apa cerita maupun bagaimana pengalaman proses dinamika selama beliau menjadi guru? Simak laporan dan wawancara saya bersama beliau. Sore teman-teman jurnalis Bintara Negara. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai seorang tokoh yang menurut saya sangat menginspirasi sekali. Kenapa? Karena setelah saya mendengar cerita pendek dari beliau bahwa dalam beberapa bulan ke depan beliau akan pensiun, maka dari itu mungkin saya merasa bahwa ketika nanti sudah pensiun, Bapak, saya lihat mungkin rekam jejak selama ini mungkin begitu banyak pengalaman yang didapat oleh beliau sendiri. Nah, pada kesempatan kali ini saya bersama dengan beliau, dengan Bapak siapa? Iya, saya DRS Tribangun Bintawati. Ya, jadi begini, Mas, saya perkenalkan tadi. Ya. Yang pertama saya juga menyampaikan terima kasih atas kedatangan kehadiran rekan-rekan mahasiswa yang notabene saya juga lulusan Kanjuruan. Oh iya. Jadi Jadi saya begitu teman-teman. lulusan dari IKIP PGRI angkatan 82. Waktu itu masih kampusnya ada 3 di Tanimbar, Jalan Kawi, dan Layatan. Oh, masih bisa-bisa. Jadi ada 3 kampus. Itu mungkin perkenalan saya. Jadi saya terima kasih masih ada kesempatan untuk ikut mengembangkan fakultas atau perguruan tinggi di Kanjuruan. Jadi sekali lagi yang terakhir saya masih ada waktu 2 bulan, setelah itu sudah purna. Jadi seperti itu teman-teman jurnalis Bintara Negara. Jadi bagaimana sepak terjang seorang Bapak Tri selama menjadi guru. Memang seperti yang kita tahu juga bahwa beliau alumni dari kampus Universitas Kanjuruhan Malang yang sebelumnya itu nama Mungkin kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan. Yang saya mau tanyakan di sini, apa prinsip hidup yang Bapak pegang selama ini dalam menjalankan tugas sebagai seorang guru? Ya, terima kasih. Jadi prinsip saya untuk ini bisa dibuat rekan-rekan mahasiswa yang saat ini ada di SMP 27. Saya prinsip adalah kejujuran. Itu yang pertama. Keduanya, saya bersemangat. Ya, syukur alhamdulillah puji Tuhan sampai hari ini menjelang usia 60 saya masih diberi kesehatan untuk ya bersama-sama rekan-rekan mahasiswa Kanjuruhan untuk bisa berfungsi. Oke, jadi seperti itu teman-teman jurnalis Bintara Negara. Untuk pertanyaan berikutnya Pak, mengenai apa yang membuat Bapak tetap konsisten menjadi guru sehingga sampai sekarang ini Bapak tidak beralih bidang. Iya, jadi betul memang ada sedikit sejarah untuk
saya masih konsisten menjadi guru. Caranya dulu begini, dulu zaman Orde Lama dulu, guru itu mohon maaf untuk prestis atau harga diri itu sangat direndahkan, dan saya menikmati pengangkatan pertama gaji seorang guru itu hanya 83.000, itu pun saya kos ada di Lumajang. Jadi kalau tidak kuat menahan benturan atau kebutuhan, jelas itu sudah tidak akan kita lanjutkan. Jadi banyak sekali kendala-kendala, tapi tetap saya dari tadi prinsip saya adalah kesabaran dan semangat, sehingga saya masih diberi kekuatan itu. Oke, terima kasih ya Pak. Kemudian yang berikutnya terkait kira-kira untuk menjadi guru yang profesional itu seperti apa Pak? Apalagi sejauh ini Bapak kan sudah sampai di titik ini. Iya. Mungkin banyak sekali dinamika atau rintangan-rintangan yang dilewati oleh Bapak. Jadi guru itu memang ya tadi itu harus ada kesabaran dan semangat. Nah, saya bersyukur juga sekarang ini, kalau saya yang pada saat jadi guru pakai sistem Orde Lama, jadi otodidak, jadi untuk memacu anak prestasi itu tidak seperti sampai sekarang ini. Teknologi sudah modern, sudah maju, sehingga anak-anak itu mudah untuk mencari, mengembangkan ilmu-ilmu atau materi-materi yang ada di tidak hanya literatur yang ada, tapi bisa dilalui melalui IT. Kemudian yang berikut Pak, terkait mungkin ada kiat-kiat khusus dari Bapak untuk menjadi guru yang baik itu seperti apa Pak? Ya, yaitu tadi menjadi guru yang baik untuk saat ini kita atau nanti sampean itu pasti ada tuntutannya yang jelas, yaitu dengan adanya pelatihan-pelatihan, pengembangan yang ada di teknologi itu. Kalau saya dulu jelas berbeda, jauh berbeda. Jadi misalnya ada MGMP gitu ya kita hanya mendengarkan dan merangkum ya, jadi tidak maksimal seperti di era sekarang teknologi ini. Kita diminta setiap MGMP itu kan ada tugas membuat semua perangkat pembelajaran, itu dalam waktu 1 hari pertemuan sudah selesai. Nah, sekarang kalau saya dulu sekarang lebih efisien, efektif waktunya. Untuk pertanyaan terakhir Pak, mengenai mungkin ada pesan ya dari Bapak terkait seperti kami yang masih status calon guru, kedepannya seperti apa untuk menjadi guru yang profesional. Jadi terima kasih. Saya mulai jadi guru sampai detik akan terakhir purna ini sudah mendampingi dan ikut berlatih juga. Jujur aja, saya kalau ada mahasiswa ke sekolahan ya, apakah dulu ada di sekolahan saya yang lama atau yang sekarang, itu saya senang. Jadi karena apa? Saya malah bisa menimba ilmunya itu dari IT itu. Saya kan orang lama, saya kan orang Orde Lama. Jadi IT itu ya 85% itu saya tidak menguasai. Nah, jadi untuk rekan-rekan mahasiswa yang ada belajar di sekolah 27 ini, ya mudah-mudahan nanti setelah selesai tuntas di 27 ini akan ada hasil yang memuaskan. Lebih-lebih hasil itu nanti hasil di perkuliahan itu sukses dan tuntas. Ya, jadi seperti itu teman-teman jurnalis media pada negara. Kita lihat bagaimana perjalanan dari seorang Bapak Tri, di mana beliau mengawali perjalanannya sebagai guru itu mulai dari era Orde Baru seperti yang diceritakan oleh beliau tadi. Begitu banyak sekali hal-hal yang didapati sehingga sampai di titik ini
beliau merasakan bagaimana baik teman-teman jurnalis Warga Negara. Mungkin demikian wawancara singkat saya dengan Bapak Tri mengenai pengalaman beliau menjadi seorang guru. Terkait apa yang disampaikan oleh beliau tadi, mungkin ada hal-hal yang perlu kita petik dan kita ambil untuk bagaimana ke depan, apalagi seorang calon guru harus betul-betul memahami apa fungsi dan tugas pokoknya sebagai guru. Sekian dulu pertemuan atau wawancara kita pada sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.